Apabila kita punya perusahaan dan kita punya sejumlah personel, maka adalah tugas kita untuk bisa mencapai sebuah tujuan secara bersama-sama tentunya, di mana semua personel yang ada bisa bekerja sesuai dengan rencana yang ada. Nah, untuk itu ada 3 kondisi di mana seorang pegawai tidak bisa menghasilkan kinerja yang baik. Pertama, bisa karena dia tidak mampu melakukannya. Ketika dia tidak mampu melakukannya, maka apapun pekerjaan yang harusnya dia kerjakan, dia tidak akan bisa melakukannya dengan baik. Kedua, faktor yang menjadi penghambat seseorang untuk bekerja adalah dia tidak punya motivasi yang membuatnya dia tidak mau melakukannya. Dia tidak mau melakukannya itu bisa banyak sebab. Sebabnya tentunya bukan berarti dia tidak mampu, tapi lebih pada dia tidak mau. Nah, yang ketiga, orang tersebut tidak bisa bekerja dengan baik adalah karena peralatannya tidak ada atau sedang rusak. Nah, sebagai pimpinan, jika Anda mempunyai sebuah perusahaan, Anda harus bisa menjaga ketiga hal ini agar jangan sampai terjadi. Artinya, orang yang bekerja mau melakukannya, mampu melakukannya, dan peralatan yang ada juga tersedia dengan baik. Bila kita menghadapi orang-orang yang tidak mampu, tentunya tiap orang punya kapasitas, punya potensi, di mana orang tersebut kalau dia memang belum mampu, bisa kita latih supaya mampu. Tapi tentu saja tiap orang punya kapasitas atau kapabilitas, sehingga beberapa orang walaupun sudah dilatih tapi mungkin belum bisa optimal. Ini biasanya karena apa yang dia kerjakan tidak sesuai dengan potensi atau bakat yang dimiliki. Saat ini dikenal dengan namanya kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Setiap orang punya kecerdasan yang berbeda-beda. Ada yang unggul di bidang musik, ada yang di bidang gerakan kinestetik, ada yang di bidang bahasa, ada yang di bidang misalnya tadi sudah disebutkan seni, ya, olahraga, matematika. Nah, orang-orang ini kalau salah penempatan memang akibatnya juga akan kurang baik, karena orang tersebut tidak akan bisa mengoptimalkan potensinya di tempat pekerjaannya yang dia emban. Nah, sementara tugas-tugas yang dia lakukan membutuhkan keahlian atau keterampilan lain yang dia sulit sekali untuk mengembangkannya. Jadi, walaupun dia mau melakukannya, tapi kalau dia tidak mampu melakukannya, memang kita akan berusaha sedapat mungkin untuk melatihnya, tapi belum tentu proses latihan ini bisa berhasil. Kita harus mencari orang yang tepat, sehingga ketika kita melatihnya, orang itu akan bisa berkembang dengan lebih baik. Nah, mengatasi yang kedua, yaitu orang yang tidak mau melakukannya. Jadi misalnya kita mempunyai orang yang semangatnya itu kurang baik, tapi kita tahu sebetulnya orang itu mempunyai kemampuan yang bagus, maka kita butuh dari diri kita sebagai pimpinan, bagaimana kita bisa memotivasi yang bersangkutan supaya mau melakukannya. Nah, ini bisa berkaitan dengan teori kebutuhan dari Maslow, ya. Misalnya ada orang yang kebutuhannya dalam taraf yang dasar, ada yang kebutuhan rasa aman, kebutuhan harga diri, kebutuhan berelasi dengan orang lain, kebutuhan aktualisasi diri. Jadi semua kebutuhan ini kalau kita tahu, oh orang ini misalnya dia membutuhkan penghasilan lebih banyak, ya tentunya kita harus lihat apakah skema penggajian di tempat kita itu memungkinkan atau tidak. Kadang-kadang memang kalau dia memang benar-benar tidak mau bekerja lagi karena masalah gaji, ya mungkin dia harus di tempat lain, ya mau diapakan lagi. Tapi kadang-kadang kita mengharapkan orang tersebut punya integritas, ya, sehingga dia tetap berusaha untuk profesional dalam bekerja.
Nah, beberapa orang misalnya mengalami kekecewaan. Kita tahu bahwa ada beberapa hal di mana orang berhenti bekerja pada umumnya bukan karena dia semata-mata ingin mencari tambahan gaji yang lebih besar, tapi kadang-kadang lebih pada dia merasa kecewa dengan pimpinannya, dia merasa tidak nyaman lagi dengan lingkungan tempat dia bekerja. Karena ada dua hal yang dibutuhkan oleh manusia ketika dia bekerja. Jadi artinya tentunya banyak hal, tapi kita bisa rangkumkan dalam dua hal. Pertama adalah dia butuh untuk mendapatkan nafkah, kedua adalah kepuasan kerja. Nah, faktor kepuasan kerja ini menjadi sangat yang penting karena seringkali orang walaupun dibayar mahal, tapi kalau dia tidak puas, dia akan hengkang. Tapi kalau dia puas di tempat kerjanya, walaupun misalnya gajinya itu atau pendapatannya adalah ya mungkin cukup atau malah mungkin kurang, dia akan tetap lebih bertahan sampai suatu ketika dia mungkin merasa kecewa atau merasa lagi tidak nyaman sehingga akhirnya dia mencari tempat lain. Nah, kalau kita amati, mengelola manusia ini memang tidak mudah. Jadi bagaimana kita bisa punya kemampuan dalam memimpin, kemampuan dalam memotivasi, mengarahkan orang, melatih orang, membimbing, dan menyiapkan, ini faktor yang ketiga, peralatan yang digunakan itu berfungsi dengan baik. Jadi misalnya kalau zaman sekarang ada satu unit komputer untuk tiap orang, maka itu merupakan peralatan buat pegawai tersebut untuk bekerja. Kalau misalnya kita memang menempatkan dia berhubungan dengan komputer, lalu kemudian komputer yang misalnya katakanlah kena virus, rusak, atau kemudian atau lampu listrik padam misalnya, maka otomatis yang bersangkutan tidak bisa bekerja. Nah, kita sebaiknya menjaga kemungkinan-kemungkinan seperti itu. Jadi beberapa hal kita melihat bahwa orang itu tidak memiliki kinerja yang baik hanya karena peralatannya tidak mendukung. Demikian kira-kira bagaimana kita bisa meningkatkan kinerja adalah bagaimana kita mampu melatih orang lain, mampu memotivasi orang lain, dan kita menyediakan prasarana dan sarana untuk bekerja dengan yang baik. Saya Nur Agustinus, semoga bermanfaat.